Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Khairia Briana dari kelas 3 APD dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu, perkenalkan, nama saya Mas Muhammad Tariq Jamil dari kelas 3 APD kelompok 3. Materi pembahasan fungsi dan peran manajer. 1. Planning. 2. Organizing. 3. Staffing. 4. Leadership. Dan yang terakhir, controlling. Planning atau pembuatan perencanaan adalah dia yang memiliki kesempatan terbesar untuk menghimpun seluruh sumber sebuah perusahaan, kemudian dijadikan modal yang efektif lagi. Tidak ada seorang pun manajer pun yang dapat mencapai sukses tanpa ditunjang oleh perencanaan yang baik. Definisi perencanaan. Perencanaan merupakan pilihan dan menghubungkan fakta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan, dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebagian besar rencana dapat dibagi menjadi fase atau tahapan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, membagi rencana ke dalam serangkaian tindakan yang sederhana. Yang kedua, mempertahankan pelaksanaan rencana sesuai jadwalnya. Yang ketiga, mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang terpisah ke dalam perencanaan. Dan yang terakhir, rencana tersebut dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan. Organizing atau pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Seorang manajer harus tahu kegiatan-kegiatan mana yang perlu ditangani, siapa-siapa yang perlu membantu, jalur komunikasi yang digunakan, serta liku-liku pekerjaan yang ditangani. Hubungan-hubungan yang timbul di dalam organisasi dapat berbentuk 1. Hubungan formal dan hubungan informal. Yang pertama yaitu hubungan informal. Hubungan ini lebih banyak menyangkut hubungan manusiawi, termasuk hubungan-hubungan informal ini antara lain hubungan-hubungan yang timbul tidak sengaja, hubungan-hubungan di luar tugas atau pekerjaan, dan hubungan-hubungan lain yang bersifat tidak resmi. Sedangkan hubungan formal, hubungan ini merupakan bentuk hubungan yang dilakukan dengan sengaja. Secara resmi, hubungan formal ini ditunjukkan di dalam bangun organisasi, pedoman organisasi atau deskripsi jabatan yang ada. Dalam hubungan formal terdapat 3 hubungan dasar, yaitu tanggung jawab, wewenang, dan pertanggungjawaban. Staffing atau menyusun staf organisasi. Di dalam menyusun sebuah organisasi, perlu sekali mengadakan pembagian tugas yang sebaik-baiknya dan memberikan wewenang-wewenang yang tepat. Namun demikian, yang lebih penting lagi ialah menempatkan orang secara tepat pula di tempat-tempat tugas yang manajerial. Mutu para manajer menentukan sukses atau gagalnya sebuah organisasi. Beberapa hal yang banyak disebut-sebut sebagai kualifikasi manajemen, yaitu yang pertama keinginan untuk mengelola, yang kedua kemampuan membuat konsepsi dan analisa, yang ketiga kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsentrasikan hal-hal yang penting, 4. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, yang kelima kemampuan untuk mendapatkan dan mengembangkan bawahan, yang keenam mudah menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi, dan yang ketujuh atau yang terakhir pengetahuan teknis dan keterampilan. Adapun leadership atau pengarahan, leadership yaitu membuat atau mengarahkan para karyawan dalam melakukan apa saja yang diinginkan suatu organisasi atau perusahaan dan menjadi keharusan bagi mereka. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, serta kekuasaan kepemimpinan. Adapun kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin sering juga disebut sebagai leading, directing, motivating, dan lain sebagainya. Prinsip dalam memerintah. Yang pertama yaitu perintah harus jelas. Yang kedua, perintah diberi satu per satu. Dan yang ketiga, perintah harus positif. Dan yang keempat, perintah harus diberikan kepada orang yang tepat. Yang kelima, perintah harus motivasi. 6.
perintah satu aspek komunikasi. Kontrolnya itu penemuan atau pengawasan yang menjamin jalannya sebuah rencana yang sudah ditetapkan. Bisa berpengaruh positif, bisa juga berpengaruh negatif. Adapun prinsip pengawasan, yang pertama dapat segera melaporkan penyimpangan, kedua fleksibel, ketiga dapat mereflektir pola organisasi, yang keempat ekonomis, yang kelima dapat dimengerti, dan yang keenam dapat menjamin tindakan korektif. Selanjutnya yaitu unsur dari fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata, dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, pengambilan tindakan korektif, pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila menyimpang dari standar. Jenis-jenis pengawasan yaitu pertama waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan, dan yang terakhir cara mengumpulkan fakta-fakta pengawasan. 3 macam keterampilan manajer. Yang pertama, keterampilan teknis. Kemampuan manajer menggunakan alat, prosedur, dan teknik di bidang kegiatan tertentu. Yang kedua, keterampilan manusia. Kemampuan untuk bekerja dengan orang yang memahami dan merangsang dan mendorong orang lain. Yang ketiga, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental manajer untuk mengkoordinasi seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Dari penjelasan kelompok kami, dapat disimpulkan bahwasanya seorang manajer berkewajiban menjalankan berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan pegawai atau staffing, pengarahan leadership, dan pengendalian atau pengawasan yaitu controlling, kegiatan sumber daya yang sudah ada untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien pada usaha bisnis.